Sesuai yang dicoret-coretan nih ya. Oke, aku ke atasin dulu soalnya. Tadi udah sampai latihan 5. Mana ya? Oh ya, ini dia. Ini ya, bener ya? Nomor 3 ya? Oke, next. Mau bahas yang mana nih? Ini gue simpan dulu. Amik, mau bahas yang mana, Mik? Rizal? Oh iya, Kak. Bentar. Yang nomor 9 nggak? Latihan 5 masih? Ya. Nggak ada nomor 9. Hah? Ada nomor 8. Nggak ada. Mabuk. Masih ada nomor 9? Amik mabuk. Jadi kok ada nomor... Kok ada nomor 9? Latihan berapa itu? Latihan 5. Latihan 5 cuma sampai nomor 8 nih. Yang soalnya dalam suatu percobaan reaksi antara N2F4 yang itu, Kak. H2. Halah. Ayo. Tuh, nggak ada ya? Atau di sini ya? Amik nambah soal sendiri, Amik. Mana nih? Nomor 8 apa nomor 8? Nomor 8 itu 2 atom yang belum dikenal. Ah, itu, Kak. Itu aja lah. Nomor 9. Amik nambah soal sendiri, Amik. Parah. Oke, kita bahas ya nomor 8 ya. 2 atom yang nggak dikenal nih. Disimbolkan X dan Y. Bentuk 2 senyawa A dan B. Kadar atom X pada senyawa A adalah segini. Sedangkan kadar atom Y pada senyawa B segitu. Nilai ARX banding ARY adalah 7:8. Tentukan atom X dan Y serta rumus molekul A dan B. Oke, ayo kita bahas. Lihat terus dulu datanya ya. Untuk senyawa A. Untuk senyawa A ini mengandung X berapa tuh? 63,63% gitu ya. Terus senyawa Y-nya berarti, senyawa Y, atom Y-nya dalam A berarti berapa persen nih? Uh, 100 kurang 63,63. 36,37. 36,37 gini ya. Terus nyawa B. Diketahui X-nya berapa? X-nya nggak diketahui. Y-nya yang ditahu ya? Y-nya. 69,56. Berarti X-nya? 30,44. 30,44. Ini ya. Terus diketahui lagi bahwa perbandingan ARX per ARY itu adalah 7/8. Oke, gitu ya. Nah, sekarang kita mulai dulu aja deh dari yang A. Yang A kita mulai ya. Persen X. Kita garisin aja. Persen X itu akan sama dengan jumlah atom X. Oke, yang A ini kita misalkan dulu aja. XM YN, gini ya. Oke. Berarti ini adalah M dikali ARX per M kali ARX plus N kali ARY. 100%. Kan gitu. Persen X-nya berapa nih di sini nih? 3,63. Oke, tulis.
Langsung pindah aja ya, 100-nya di sini ya. Yang akan sama dengan M ARX per M ARX plus N AR Y. Gini kan? Oke, udah. Sekarang kita misalkan dulu aja deh. Kalau misalnya M-nya sama dengan 1. Gitu ya. M-nya sama dengan 1. Berarti kita bisa menemukan 0,6363 kan sama dengan ARX ya kan? Per ARX plus N dikali ARY. Nah, hubungan ARX sama ARY ini kayak gini ya. Berarti ini bisa diubah sebagai ARY itu sama dengan 8 ARX per 7 kan gitu ya? Ya kan? Kita garisin dulu. Berarti ini akan menjadi 8 per 7 ARX. ARX kan gitu. Dapat dah N-nya kan? Sini dulu. Itu gimana Kak? AR-nya sama dengan 8 ARX per 7 itu dari mana? Ini dari Oh sini. ini ya? Dari ini yang diketahui nih. Oh iya. Oke, dapat ya? Ya. Dia akan, dia akan sama dengan ARX per ARX-nya bisa keluar, ya kan? 1 plus 8 per 7 N. Coret, sisa 1 sini, gitu kan? Pindah ruas saja berarti 0,6363 plus 0,6363 dikali 8 per 7 N sama dengan 1. Yuk, dihitung N-nya berapa? Aduh. See you. Oh, 0,571. 0,571. Berarti rumus empirisnya kita bisa dapat, misalkan ya, ininya 1, maka Y-nya adalah 0,571. Kayak gini ya. Oke. Ini kan bisa nih, apa namanya? Di 1 dibagi 0,571. Ini kan bisa kayak gini berarti. Dibagi 0,571 dia akan ketemu 1,75 Y1 ini. 1. Sama aja kan? Ya. Terus biar jadi bilangan bulat dikali berapa nih? Kali 2. Kali bulat. Kali 4. Kali 4 ya? Berapa kali 4? 7. Berapa? 7
Y4 gitu ya. 7. Ya, X7 Y4. Oke. Kok jelek ya angkanya ya, tapi nggak apa-apa. Coba dulu. Segini. Nah, terus cara yang lainnya adalah, cara yang lainnya lagi, untuk melakukan X sama Y-nya, kita pakai perbandingan AR kan ya? AR nih. Kita bisa menemukan, ini aku agak curiga sih, apakah benar X7 Y4 atau jangan-jangan cuman X2 Y gitu aja. Antara ini. Nah, nanti kita coba dulu. Kalau di misal X2Y itu Kak, ya, halo. halo. X2 itu Kak, dari mana Kak? Kakak bisa dapat X2Y itu? Enggak, ini cuman apa namanya? Curiga Asumsi aja. toh. Jangan-jangan sebenarnya X2Y karena kan ini 7 sama 4 gitu loh. Mendekati 2:1. Oh iya. Ya. Itu ya, curiga aja sih, curiga aja. Terus kemudian kalian bisa ngecek nih. ARX, ARY. Itu ya. ARX per ARY bisa 7/8. Kalian cari tuh di tabel periodik. AR-nya yang 7 itu siapa? N. Bisa N Kak? AR. AR, AR. AR. Yang 7. Ya. Yang mendekati LI, yang mendekati. LI ya. LI itu 6,94 dia. Oke, LI. Kalau yang 8 siapa? 8 Dapat Nggak nggak ada ada ya? Kak? Nggak nggak ada. ada. BE yang paling dekat, tapi BE itu 9. Kita kalikan 2. 14 sama 16. 14 ini siapa? N sama O. N. N sama O. N, 16. Iya, N sama O. Oh, gitu ya. Ya. Ini mungkin aja sih, mungkin aja N2O. Karena N7O4 tuh kayaknya unlikely. Saya nggak bilang nggak ada ya, cuman unlikely aja, jarang aja. Ini berarti N2. Tapi kalau Coba dulu, bagian ini coba. Oh, ya. Nah, tadi ngitungnya udah bener belum nih? Aku juga ngitung ulang ya. Yang 3 kali. Coba ayo dihitung ulang ya, bareng-bareng ya. Dibagi. Oh ya salah Kak, salah. Salah ya? Bukan itu. Berarti harusnya berapa? Salah. Tuh kan? Berarti salah dihitungan di sini ya. Salah hitungan di sini ya tadi ya. Harusnya yang benar Ya. berapa nih? Harusnya yang benar berapa? Nol koma lima. Nah, 0,5-an. Ya. Berarti ini. Nah, berarti ini nggak ada nih. 1 0,5 supaya bilangan bulat jadi 1 2 Kali 2. ya, berarti ya. Berarti Ya. senyawa Benar. A itu senyawa A itu N2O. N2O. Ya. Tapi Kak dia kan ini bisa yang 28 sama 32 Kak. 28 sama ya bisa, 32. bisa.
28 SI sama S. SI sama S. S. Berarti SI 2 S. S gini ya. S. Ya. Nah, ada lagi kemungkinannya. Banyak kan kemungkinannya kan? Iya, banyak. Nah, kalian cari yang ketika digambar struktur Lewisnya bisa oktet. SI elektron valensinya berapa? Berapa? SI Mana SI ini? T 4. 4 ya, tapi ada 2 SI nih di sini nih. S berapa? S-nya 6. 6. Harusnya kalau mau membuat suatu senyawa, ini bukan Si2S, melainkan Si S2, ya nggak? S, SI S2. Si buat mencapai oktet kan perlu 4 lagi. Oh iya iya. S buat nah. mencapai oktet perlu 2 lagi. Berarti S-nya harusnya yang 2, bukan Si-nya. Gitu ya. Bisa diterima sampai sini? Gimana nih Kak? Itu kenapa? Kenapa S2 apa S2 SI kenapa harus begitu? Jadi kenapa? Yang mana, yang mana, yang mana? Itu Ini kenapa dulu. kok kata Kak Iwan yang kenapa kok kata Kak Iwan itu yang benar SI S2? Berdasarkan elektron valensia nih. Kan tujuan Itu atom S-nya kalau berdasarkan rumus ini X2Y ya, ini kan kamu menemukan kalau X-nya itu Si, Y-nya itu S kan? ya, Berarti rumusnya ini dong. ya, Ya nggak? Nah, secara ya. struktur Lewis, mungkin nggak ini terbentuk gitu. Hmm. Nah, yang lebih mungkin terbentuk bukan Si2S, tapi SiS2. Oke? Nah, Berarti kalau ya, disuruh milih antara Si2S sama N2O, lebih milih yang mana sebagai senyawa A? N2O. 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 Karena bisa digambar struktur Lewisnya, ya kan? Kalau ini, Lewisnya. ya Si2S gimana coba gambar struktur Lewisnya? Susah ya. Ya. Gitu cara ininya. Yang A oke. Yang B gimana yang B? Yang B. Ini aku save dulu ya. Ya. Yang B nih sekarang nih. Sama ARX per ARY 7/8. 8. Coba cari rumus B-nya apa rumus B-nya? Caranya sama ya kayak yang tadi ya? Oke.
Yang udah ketahuan ya, yang udah ketahuan adalah bahwa X-nya itu adalah N, Y-nya adalah O. Kak, saya izin sebentar, Kak. Mau ngecas HP, Kak. Bentar, Kak. Oh ya, Ambil charger dulu. oke. Amik, gimana Mik? Ya juga ngitung nih kak. Dihitung Oke. molnya kan kak ya? Dihitung M sama N-nya. Ya, Ya, M Kak. sama N-nya. Benar. X, M, Y, N. Oh, saya ketemunya NO2 kak. NO2. Ya. Kalau saya Rizal? nggak tahu bener atau enggak. Rizal gimana Rizal? Cek ya, cek aja kadarnya nih. Kadar X-nya berapa sih? 30,44 kan? Cek aja kadar N-nya Ya. berarti ARN per MR kali 100%. 14 per, ini berapa nih? 14, 32, 46 ya? 46. 46 kali 100% coba berapa, Mik? Itu 30 kak. 30,43. Oke. Yang di sini berapa? Ya udah, berarti bener kan? Cara ngeceknya kayak gitu. Dibalik aja cara ngeceknya. Oke, benar. Sip. Yang mana, Kak? Nah, Kak? itu Yang mana, Kak? Ini ketemunya senyawa B itu adalah NO2. Tadi Amik yang dapat nih rumusnya. Terus dibuktiin aja, bener nggak sih? Kadar massa N dalam NO2 itu 30,4. Ya ternyata benar. Ya udah berarti, oh benar berarti. Nah, itu kan saya bingungnya gini kak. Misalnya tadi udah dapat N2O sama NO2. Halo? Halo. Nah, di situ kan disuruh nentuin rumus molekul. Halo kak? Dengar Halo, nggak ya. suara saya kak? Kedengeran. Nah, itu kan kita disuruh nentuin rumus molekulnya. Saya tuh bingungnya kita itu bisa tahu dari mana kalau NO2 sama N2O itu rumus molekul kak? Kan bisa aja NO2 atau N2O itu rumus empiris. Kok bisa ini tahu itu rumus molekul? Oke, pertanyaan bagus. Untuk NO2, bisa nggak kalian gambar struktur Lewis-nya? N2O bisa nggak? Bisa sih ya. Nah, ya, saya pernah. Kalau bisa berarti bisa. Mungkin nggak dia menjadi rumus molekul? Pasti dong, ya kan? Pasti. Nah, kalau bisa digambar, maka dia mungkin jadi rumus molekul. Terus pertanyaan lanjutannya adalah, Kak, boleh nggak kalau saya jawabnya itu adalah, misalnya contoh, N4O2, gini ya. Atau yang tadi N2O4. Boleh, sah-sah aja di sini.
Boleh gambar kayak gini. Soalnya ini kan soal uraian kan. Boleh aja. N4O2, N2O4 jawabnya. Nah, untuk menentukan pastinya rumus molekul itu benar atau salah, berarti kamu harus punya data MR. Ya kan? Nah, kalau data MR-nya baru kamu tentuin mana yang rumus molekul. Tapi kalau kasusnya seperti ini, nggak ada nih data MR-nya. Ya kan, data MR-nya nggak ada ya. Berarti ini bisa dibilang benar, bisa dibilang benar, ini juga bisa dibilang benar, ya ini juga benar. Kayak gitu. Cuma nanti ketika kalian udah sering gitu ya menghadapi soal-soal olim, soal-soal kimia itu, NO2, N2O, nanti kalian akan punya sense kok. Oh, rumus molekul ini kok aneh ya? Rumus molekul ini, oh ini common sense nih, berarti segini. Nah, nanti kayak gitu. Tapi itu based on experience ya, kalian harus melalui itu dulu. Tapi ya, pertanyaan Amir kalau kayak gini, bener nggak? Nggak bisa dibilang salah. Oke, kita ya. Mana lagi nih? Kalau nomor 6 itu berarti sama kayak nomor sebelumnya, Kak? Yang kita harus tentuin kemungkinannya pakai struktur Lewis. Benar. Nomor berapa? Nomor 6. 6 ini? Ya, Bisa. Yang pakai kayak AL2O3, AL berapa itu? Ya. Benar. Yang sebelumnya tadi. Ya. Rumus yang mungkin tuh apa sih yang logis? Bukan struktur Lewis sih, kayak misal. Bisa kayak misal AL nih. AL kan logam. Berarti logam tuh biasanya membentuk senyawa ionik. Sama siapa? Non logam kan gitu. Mn ini logam bukan nih? Oh, logam. Berarti nanti kemungkinannya dia bentuk yang sama non logam. Nah, gitu aja. Logam. Nah, kalau ionik, kalau sama-sama non logam kayak NO2, N2O, sama tadi Si, 2S. Nah, baru kalau yang kovalen kayak gini, dilihat mana sih yang paling mungkin struktur Lewisnya. Oh iya, Pak. Jadi nomor 9 nggak ada, Kak, ya? Nggak ada, atau mungkin di punya kalian ada ya? Yang punya saya ada sih. Ada. Bacaan kalimat pertamanya apa? Kalimat pertamanya apa? Dalam suatu percobaan reaksi antara N2F4 dengan S2O6F2. Ada. Oh, ini ya. Ini ya, jadi nomor 15 yang ini, sorry. Yang ini. 15 di situ ya? Kalau punya aku di nomor 15, aku kayaknya salah buka file deh. Tapi nggak apa-apa, isinya sama kok. Soal-soalnya aja. Apa yang mau ditanyakan nih? Nomor 9. Nah, itu, Kak. Itu kan di reaksi. Ada reaksi-reaksinya itu, Kak. Oh, gitu. Oke, kita bahas nomor 15 ya. Habis ini kita akan break dulu lagi. 10 menit ya, 10 menit aja ya. Jadi kalian nanti harus siap gitu. Dalam suatu percobaan, reaksi N2F4 dengan S2O6F2 dilakukan pada suhu ruang. Gas yang dihasilkan titik D-nya sekian. Analisis terhadap gas ini memberikan hasil sekian persen N, sekian persen S, sekian persen F. Gitu ya. Ini udah 100% belum? Belum. Berarti sisanya apa kira-kira? O. Sisanya. Oh ya, O. Oh, dari mana tahu kalau O? Karena nggak ada O. O-nya belum ada, Kak. Dari mana kalau itu O? Kenapa bukan yang lain? Bukan CL gitu, kenapa? Nggak ada di ini, apa?
Reaksinya. Nah, nggak ada di reaksi. persentase reaksinya. Berarti yang paling mungkin kan NFS, ya O sisanya kan gitu ya. Nah, gitu Ya. dapatnya. Iya. Nah, jadi yang dalam suatu percobaan reaksi ini itu cuman sisanya nih siapa gitu untuk sebagai data itu. Karena nggak 100% kan, sisanya siapa kan gitu kan. Berarti O gini ya, O-nya berarti berapa persen nih? O-nya berapa persen berarti? Tambah 20,9 ditambah 31,62. 62. Coba bentar, cek nah, lagi. di sini kan kayaknya salah itu. 31,62. Benar. Oh ya benar. Oh. ini kan sama persen massa nih. Ya kan? Ya. Sebenarnya kalian Ya. bisa sih menggunakan pakai cara yang tadi. Cuman nih saya kasih cara yang lain aja ya. Biar Ya. kalian punya banyak cara. Pakai yang tadi persamaan apa namanya persen massa tuh bisa juga sebenarnya. Terus dimisalkan jumlah awalnya 1. Jumlah di molekulnya 1 itu bisa juga. Tapi sekarang saya kasih aja kalian. Kalau misalnya kalian punya C6, H12, O6, angka-angka ini menunjukkan apa sih sebenarnya? Jumlah atom. Jumlah atom. Kalau saya tanya, ini merepresentasikan jumlah mol, massa, atau volume? Jumlah. Mol. Nah, berarti ini kan sebenarnya perbandingan mol C banding mol H banding Mol H. mol O itu kan sama aja 6 banding 12 banding 6 ya banding nggak? 6. Oke. Nah, sekarang di sini persen-persen ini yang diketahui adalah massa. Maka untuk menentukan rumusnya kita harus mencari dulu perbandingan molnya. Rasio mol. N banding S dibandingkan F bandingkan O. Massa jadi mol gimana caranya? Dibagi AR. Bagi Kali AR. MR. Ya udah. 948 per AR-nya N berapa? AR-nya N itu 14. Dibandingkan, kalau S berapa? S itu 32. S itu 32. 32 ya. Nah, ini saya perpanjang dulu. Oke, lanjut. Terus kalau F berapa F? 19. 19. Terus? O? O itu 16. Nah, coba dihitung. Berapa banding berapa banding berapa? Itu berapa itu, Kak? 31. Oh, 31,62. Angkanya nggak enak ya, Kak? Nggak apa-apa. 0,67 banding 0,65 banding 2 banding 1,97. Oke. Semuanya dibagi 0,65 coba. Berapa hasilnya?
dibagi 0,65. Satu banding 3 banding 3. 1 banding Ada 1. komanya loh. Banding Ada 3 dua angka di banding belakangnya loh. 3. Oh iya, ada komanya, Kak. Komanya Ada berapa? dua Terus angka kok di di belakangnya, Kak. 1,03. 1,03 ya udah buletin aja jadi 1. Nah, sudah 1,133. Kalau cara buletinnya gimana sih cara buletinnya? Cara buletin tuh kalau misalnya ada 3,0 sekian, 05, 09, 0 sekian, jadiin 3 aja. Pokoknya yang di belakang 3,1. angka koma ini 0, diambil aja bilangan bulatnya ini. Gitu ya. Berarti rumus empirisnya apa dong? Perbandingan 1,133. Berarti N NSFT. NS 3. 3. Oh, 3. Dah selesai. Jadi ketika kalian menemukan ini ya, misal contoh ya, yang mau saya highlight di sini, ketika kalian menemukan 0, sekian, 0, sekian, 2, 1, sekian, mana angka yang paling kecil? Misal 0,65 ini ya, jadikan dia bilangan bulat. Gimana caranya? Dibagi dengan dirinya sendiri. Otomatis yang lain dibagi juga dengan dia. Itu ya caranya ya. Ya. Oke, Kalau pertanyaan. misalnya pakai cara sebelumnya itu lebih panjang lagi daripada ini ya. Mungkin. Mau dibahas nggak pakai cara yang tadi kah? Udah apa sih? Atau pakai cara ini aja lebih gampang kayaknya. Lebih simpel. Bebas, karena lebih enak yang mana. Ada saatnya cara yang pertama tadi menguntungkan, ada saatnya cara yang kedua ini lebih menguntungkan. Berarti tinggal kitanya aja lihat mana yang lebih untung kalau pakai cara ini. Lihat soalnya berarti ya, Kak? Yups. Biasanya kalau cara yang pertama tadi, itu ada atom yang belum diketahui atom apa sih itu. Oh. Nah, kalau ini kan atomnya udah diketahui semua kan? Iya. Nah, sehingga AR-nya udah tahu semua nih. Ya nggak? Nah, kalau cara yang pertama tadi, lebih ke buat keuntungannya adalah ketika kalian menyelesaikan soal-soal yang atomnya tuh nggak diketahui. Ya. Kak, saya mau tanya Kak ini Kak. Kan itu di soal ada reaksi antara N2F4, S2O6F2. Yep. Nah, dia itu kan mereka bereaksi. Nanti hasilnya tuh kan saya pas jawab soal ini kan bingung. Apakah bereaksi itu nanti dia tinggal digabung aja kayak begitu ataukah ada menimbulkan zat-zat baru gitu, Kak? Bisa jadi menimbulkan zat-zat baru. Nah, terus kan kita kan ini juga berhubung soal esai kan belum pasti juga kalau ini apa cuma zat ini yang terbentuk. Gimana itu, Kak? Iya, emang belum pasti yang ini. Cuma kan pertanyaannya adalah tentukan gas yang dihasilkan. Gas yang ini maksudnya. Rumus empirisnya. Mungkin, tetap mungkin. Kita nggak tahu nih, dari sini doang kita nggak tahu apakah hasilnya cuman ini aja atau enggak gitu. Cuman kalau berdasarkan, misal kalau kita tulis reaksinya ya,